Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam semangat dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Sucia Yulistina di hari ke. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan materi ya. Kita akan sama-sama membahas ya Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran orang dewasa. Output dari pelatihan yang sudah kita jalani selama 9 hari ini, Bapak Ibu diharapkan bisa menjadi fasilitator di sekolah masing-masing ya, mengimbaskan ilmu yang sudah didapatkan pada pelatihan kita kali ini. Nah, nanti yang Bapak Ibu akan hadapi adalah orang dewasa ya, rekan-rekan Bapak Ibu sendiri. Oke, saya akan share materinya ya Pak ya. Ya, Bapak dan Ibu, mohon disimak. Oke, untuk pembelajaran kali ini ada 4 bahasan. Ada 4 bahasan ya. Yang pertama, pengertian pembelajaran orang dewasa. Ya, yang kedua, teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Yang ketiga, karakteristik pembelajaran orang dewasa. Dan yang keempat, prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Oke. Nah, kita masuk pada yang pertama ya, pada bahasan pertama, yaitu pengertian pembelajaran orang dewasa. Mungkin istilah andragogi bukan istilah yang asing bagi Bapak Ibu semua ya. Ya, Bapak Ibu kan sudah terbiasa mengikuti pelatihan ya. Bapak Ibu adalah guru-guru yang hebat. Oke, andragogi ini berasal dari bahasa Yunani, dari 2 kata dari bahasa Yunani. Nah, kata aner atau under yang berarti orang dewasa, dan agogi atau agogus yang berarti memimpin atau membimbing. Jadi bisa disimpulkan Bapak Ibu, andragogi ini bisa disimpulkan atau diartikan sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Jadi Bapak Ibu nanti menjadi fasilitator dalam pembelajaran orang dewasa. Ya, kita lanjut pada slide selanjutnya. Nah, hal yang kedua tentang teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Ya, Malcolm Stafford Knowles yang lahir pada tahun 1913, yang hidup pada tahun 1913 sampai 1997, yang merupakan seorang pendidik asal Amerika, ya, dia dikenal dengan Knowles. Ya, teorinya ini, teori yang tadi sudah kita ketahui tentang andragogi ya, teori pendidikan orang dewasa. Menurut Knowles ini, andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Ya. Jadi andragogi adalah seni, ya, seni pembelajaran untuk orang-orang dewasa. Oke. Kemudian, nah, dari teori tersebut, ya, Knowles itu membuat karakteristik belajar orang dewasa. Ya, menurut beliau Knowles ya, karakteristik pembelajar orang dewasa itu ada 5 ya, ada 5. Yang pertama konsep, yang kedua pengalaman, yang ketiga kesiapan, keempat orientasi, dan kelima motivasi ya. Oke. Nah, konsep diri ya. Ya, orang dewasa ini sudah memiliki konsep diri, ya. Karena apa? Karena orang dewasa bukan orang yang tergantung lagi, ya, pada orang lain, tapi dia sudah punya kemandirian. Sehingga orang dewasa itu dapat mengarahkan dirinya sendiri. Jadi orang dewasa adalah orang-orang yang punya konsep diri. Beda dengan anak-anak yang masih mencari konsep dirinya. Nah, kalau orang dewasa sudah terbentuk konsep dirinya, ya. Ini karakteristik yang pertama. Yang kedua adalah pengalaman. Ya, pastilah orang dewasa karena hidupnya sudah lebih lama ya dari anak-anak, otomatis pengalaman yang didapatkan juga lebih banyak ya. Nah, sumber belajar orang dewasa ini yang kedua adalah pengalaman. Ya. Jadi melalui pengalaman tersebut orang dewasa bisa belajar gitu. Enggak seperti anak-anak yang hanya disuapin gitu ya. Diarahkan, dibimbing terus, tapi orang dewasa enggak. Ketika belajar nanti lewat pengalaman yang didapat. Bahkan ada pepatah yang mengatakan experience is the best teacher.
Pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga. Oke. Ya, jadi itu ya. Yang ketiga, karakteristik yang ketiga adalah kesiapan belajar. Nah, orang dewasa dibanding anak-anak sudah pasti punya kesiapan belajar lebih, ya. Karena sudah banyak hal yang diketahui dan orang dewasa juga sudah maksudnya sudah memiliki tugas-tugas dan peran sosial di masyarakatnya. Oleh karena itu orang dewasa punya kesiapan belajar lebih meningkat ya dari anak-anak. Sehingga jadi kesiapan belajar lebih ini maksudnya untuk mempelajari hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang dapat dilakukan agar dapat mengatasi segala situasi di kehidupan nyata secara efektif. Oke, sekarang yang keempat, karakteristik yang keempat yaitu orientasi belajar. Nah, orientasi belajar orang dewasa itu ya subject centeredness ya. Salah. Orientasi belajar orang dewasa itu problem centeredness. Ya. Kalau anak-anak subject centeredness. Maksudnya apa? Maksudnya karena orang dewasa itu sudah punya pengetahuan ya. Jadi pengetahuan yang didapatkannya itu orang dewasa akan seketika akan diterapkan dengan segera. Ya, kalau anak-anak pengetahuan itu dikumpulkan, tapi kalau orang dewasa ketika dia mendapatkan ilmu dan pengetahuan diterapkan dengan segera. Makanya orientasi belajarnya adalah berpusat pada masalah gitu ya. Oke, karakteristik maaf ya. Nah, karakteristik yang terakhir yang kelima adalah motivasi belajar. Ya, semakin dewasa dan matang seseorang, maka dorongan belajarnya lebih berasal dari dalam diri atau motivasinya internal. Ya sudah pasti ya, motivasi internal. Karena apa? Karena orang dewasa ini punya keinginan untuk meningkatkan kepuasan, kemudian kepuasan kerja, meningkatkan harga dirinya, kualitas hidupnya, dan sebagainya. Sehingga hal ini menjadi motivator yang paling ampuh untuk memotivasi belajarnya. Jadi inilah 5 karakteristik yang dimiliki orang dewasa menurut tadi ya Knowles ya. Ya Bapak Ibu. Kemudian kita yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya adalah yang keempat prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Ya. Prinsip pembelajaran orang dewasa menurut Knowles ada empat prinsip. Yang pertama adalah keterlibatan. Maksudnya apa keterlibatan? Orang dewasa ini dilibatkan perannya dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Beda dengan anak-anak ya. Jadi oleh karena itu nanti ketika kita memberikan materi pada orang dewasa, kita harus lebih memperbanyak simulasi, diskusi gitu. Jadi ada keterlibatan bagi para pembelajar ini untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran. Jadi ketika diskusi, kemudian simulasi yang dilakukan, dari situ mereka akan mengambil pengalaman. Ya. Dan ini akan berpengaruh pada hasilnya. Kemudian yang ketiga relevansinya bagi kehidupan. Sudah pasti ya, orang dewasa itu paling tertarik ketika mereka belajar, tapi pembelajarannya itu, ilmunya itu bisa berdampak langsung pada kehidupan mereka gitu. Jadi ada relevansinya, ada dampaknya langsung bagi kehidupan mereka. Jadi yang tadi ya, untuk meningkatkan kualitas hidupnya, kualitas kerja gitu ya. Kemudian yang terakhir, prinsip pembelajaran orang dewasa itu adalah berpusat pada masalah ya, daripada konten. Jadi lebih banyak berpusat pada masalah daripada konten atau isi ya. Jadi inilah Bapak Ibu pembelajaran orang dewasa ya, yang harus sama-sama kita pahami ya, karena ini terkait dengan nanti peran Bapak Ibu sebagai fasilitator di dalam satuan pendidikan masing-masing ya. Ya mungkin pengalaman Bapak Ibu lebih banyak dari saya, bisa share pengalaman gitu ya. Kalau ada yang bisa didiskusikan atau
ditanyakan ya, dipersilahkan. Mungkin itu saja ya. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu semua. Gimana? Ada pertanyaan atau ada diskusi, ada pendapat? Ada ini Bapak Bu Rina, Pak Dadang? Ya Bu, Bu sedikit pendapat Bu. Jadi boleh Bu ya berpendapat Bu ya? Iya Pak, silakan. Jadi pendidikan atau belajar orang dewasa itu jauh berbeda dengan pendidikan bagi anak-anak. Jika orang dewasa lebih kepada permasalahan yang dialami, maka berbeda dengan pendidikan atau belajar anak-anak. Orang dewasa itu lebih kepada apa yang dia inginkan begitu Bu. Beda dengan anak-anak. Kemudian belajar orang dewasa itu tidak disajikan dalam kurikulum. Sementara pendidikan atau belajar pada anak-anak itu disajikan pada kurikulum. Itu saja Bu. Ya, bagus sekali Pak Dadang atas tambahannya ya. Memang orang dewasa itu belajar langsung terlibat dengan pengalaman ya. Tidak seperti anak-anak ya, tertuang dalam kurikulum. Ya, mungkin Bu Rina atau Pak Mursid? Boleh saya tambahkan ya Bu ya? Atau ya, ada? Saya tambahkan. Ya. Berarti dalam proses pembelajaran orang dewasa itu lebih ke penerapan ya Bu ya? Iya, karena betul. kan dikatakan Pak Yadang bahwa pembelajaran orang dewasa itu tidak terpaku pada apa harus dengan kurikulum seperti pembelajaran anak-anak gitu. Lebih di dalam penerapannya seperti itu. Makasih Bu. Iya, makanya tadi itu metode-metode dalam pembelajaran orang dewasa kayak simulasi gitu ya, diskusi gitu bisa diterapkan. Jadi itu langsung mereka pengalaman-pengalaman dari situ, mereka bisa belajar dari pengalaman-pengalaman itu. Ya, mungkin itu ya. Pak Mursid mungkin ada tambahan Pak Mursid? Ya, Pak Mursid. Oke deh, berarti cukup ya. Insya Allah cukup dipahami ya oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.